Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, perkenalkan nama saya MC Sbandani. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal dengan fasilitator Bapak Khairul Zaman dan pendamping praktik saya Ibu Halimatus Sa'diah. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching, di mana saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan memberikan izinnya untuk mensupervisi salah satu guru di SD Negeri Tuwul 1. Baik, bisa langsung perkenalkan diri teman sejawat saya yang akan saya supervisi. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arman Suseno. Saya guru SD Negeri Tuwul 1. Pas kebetulan saya mengajar di kelas 3. Ya. Matur nuwun Pak Arman. Gimana kabarnya Pak Arman hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, sehat ya. Sehat. Tetap semangat mengajar ya. Siap. Alhamdulillah. Pak Arman, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi, di mana kegiatan supervisi akademik ini yang berbasis coaching ada 3 tahapan Bapak. Ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan pra-observasi, ini yang sedang kita laksanakan. Kemudian nanti besok pagi kita akan melaksanakan kegiatan observasi, di mana saya akan masuk ke kelas Bapak untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian setelah kegiatan observasi ini selesai, kita akan melaksanakan refleksi yang kita sebut sebagai percakapan pasca observasi. Kemudian perlu Bapak Arman ketahui, pada supervisi ini sesungguhnya memiliki tujuan, saya ingin melihat bagaimana kompetensi Pak Arman dalam mengajar anak, dalam mendidik anak, kemudian bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, begitu Pak Arman ya. Baik Bapak, kita lakukan yang pertama, yaitu tahapan pertama saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Kalau boleh tahu Bapak, besok Bapak menyiapkan materi apa yang akan diajarkan ke anak? Ya, besok saya akan mengajar tema 8, yaitu tentang Praja Muda Karana. Pas kebetulan di subtema 2, yaitu subtema Aku Anak Mandiri. Luar biasa sekali ini Pak ya. Berarti materi tentang kemandirian gitu Ya, Pak ya. Mandirian siswa. Oke. Kemudian kalau boleh tahu Pak Arman, ini dari materi yang akan Bapak sampaikan, ini tujuan pembelajarannya apa Pak? Kami mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu nanti anak setelah membaca dan mengamati, siswa dapat memberikan pendapat dan menyebutkan sikap tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti sila Pancasila dengan benar. Kemudian siswa juga dapat nanti menggambar tanda-tanda pramuka sesuai dengan Praja Muda Karana. Kemudian siswa dapat mempresentasikan gambar tanda-tanda pramuka. Wah, ini luar biasa sekali Pak. Kalau saya lihat dari tujuan yang akan Bapak capai di pembelajaran ini, ternyata nanti anak akan menggambar sesuai pilihan mereka, minat mereka, kemudian mereka akan mempresentasikannya Pak. Ya, gitu Pak ya. betul. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian gini Pak, berkaitan dengan kegiatan kita hari ini Bapak, Ya. kira-kira harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin Bapak dapat dari kegiatan supervisi ini apa Pak Arman? Oke, terima kasih Pak. Untuk tujuan dari supervisi ini, saya kepengen nanti anak satu, saya ingin mengetahui sejauh mana kelemahan dan kelebihan saya dalam mengajar, serta aspek apa yang perlu saya perbaiki. Kemudian yang kedua, saya ingin meningkatkan kompetensi dan kemampuan saya dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, saya ingin belajar lebih jauh bagaimana cara meningkatkan minat belajar murid. Oh, Gitu, Pak. luar biasa sekali Bapak ya. Begitu banyak harapan Bapak dalam proses supervisi ini, dan insya Allah kita akan menggapai semua tujuan-tujuan Iya, itu Pak, tadi. betul. Kemudian berkaitan dengan area pengembangan yang Bapak ingin capai dari proses kegiatan supervisi ini apa Bapak? Untuk area pengembangan yang hendak kami capai Pak, yang pertama kami pengen membangun partisipatif aktif murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta membangun
kepercayaan diri murid dalam berpendapat, kemudian membangun budaya saling menghormati pendapat murid di dalam kelas. Wah, luar biasa sekali ini Pak ya. Artinya bagaimana nanti Bapak ingin mewujudkan anak-anak yang saling menghormati dengan temannya, dan bagaimana anak-anak yang berani dan mandiri itu tadi Pak ya, dengan model presentasi. Berkaitan dengan tadi pengembangan yang Bapak ingin capai, strategi apa Pak kira-kira yang Bapak siapkan? Strateginya kami yang jelas menyiapkan rencana pembelajaran dengan baik, kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif, aman, serta nyaman untuk belajar Pak. Kemudian menghormati dan menghargai murid dalam berpendapat, serta memberikan aspirasi terhadap pendapat murid. Oke, hebat sekali. Ini Pak, strateginya sudah dipersiapkan secara matang. Tentu perangkat-perangkatnya juga tadi Bapak sampaikan sudah siap sekali, sudah hebat sekali. Tinggal nanti kita akan melaksanakan proses observasi Bapak. Tentunya dalam proses observasi ini ada hal-hal yang nantinya ingin menjadi fokus. Biar saya fokus, apa sih Bapak yang ingin lebih saya fokuskan untuk saya observasi dalam pembelajaran besok pagi Bapak? Oke, terima kasih Pak. Nanti dalam observasi untuk fokus kami pengen membangun partisipatif aktif murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Pak di dalam kelas, dan selain itu kami juga harus menyiapkan rencana pembelajaran dengan baik untuk pas pelaksanaan observasi nanti Pak. Oh begitu ya, jadi fokus yang ingin saya amati lebih dalam itu bagaimana Bapak bisa membangun anak-anak agar berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Betul, gitu Pak Pak. ya. Iya. Begini Bapak ya, yang terakhir ingin saya sampaikan Bapak, pada saat observasi nanti Bapak, ada beberapa hal yang akan saya nilai, yang akan saya lihat di dalam proses pembelajaran Bapak. Yang pertama yaitu tentang bagaimana Bapak bisa mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi belajar murid secara nyaman, bagaimana nanti Bapak berkomunikasi dengan aktif, bagaimana Bapak bisa membangkitkan motivasi anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana Bapak dapat membantu proses belajar dan mengajar yang efektif. Bapak memandu proses belajar yang efektif, proses belajar yang bisa membuat anak-anak itu terkesan benar-benar semangat dalam belajarnya. Itu akan saya amati dalam proses observasi itu, dan akan saya buat sebuah penilaian. Kemudian yang terakhir yang akan saya observasi yaitu berkenaan dengan bagaimana Bapak melakukan asesmen atau penilaian, serta bagaimana umpan balik dari penilaian hasil belajar anak nantinya. Luar biasa sekali Pak, matur nuwun. Hari ini Pak sudah barangkali mengganggu nih Pak. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok pagi dalam kegiatan observasi. Saya akan masuk ke kelas Bapak. Oke, siap Pak. Siap nih Pak? Siap. Matur nuwun, kita Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas maju ke depan untuk mempersiapkan.
Presiden Sam, Agam Abdillah Pratama, Fadilah, Desti Nafi Ajarin, Faiz Ardan, Vina Faridatul Zahra, Galang Darmaning, Kaisa Sakina Aulia, Kaisa Syarif, Muhammad Arisatul Fatah, Danis Daniel, Ikam Malki Billy, Maulida Zahra, Maulida Nurasana, Nukman Muzayin, Torik Adrian, Nafisatun Safatihah, Nailul Hal Al-Karimah, Queen Atsila Alasfa, Rai Bahya Putri, Yunis Istia, Yusril Amanial Majid, Yusron Manial Majid, Fadli. Anak-anakku, hari ini adalah pembelajaran tema 8, subtema 2, yaitu tentang mandiri mengerjakan pekerjaan di rumah. Langsung saja, ini adalah ada bacaan, di mana di situ ada Udin selaku anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Jadi Udin setiap kali bangun tidur dia selalu merapikan sendiri. Apakah anak-anak setiap bangun tidur selalu merapikan atau tidak tempat tidurnya? Ya, merapikan tidak? Anak-anak setiap bangun tidur harus selalu merapikan tempat tidurnya masing-masing. Setelah tidur bangun, kemudian tempat tidurnya dirapikan, kamarnya dibersihkan, seperti contoh Udin. Apalagi kemarin kelas 3 waktu di bulan Februari melaksanakan kegiatan. Anak-anak setiap bangun tidur, apakah anak-anak selalu membersihkan tempat tidurnya? Membersihkan tidurnya enggak? Membersihkan tempat tidur. Apa yang dibersihkan tempat tidurnya? Kemudian kasurnya dibersihkan, kemudian bantalnya dirapikan. Udin juga mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Ya, di situ Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Kalian juga harus sebelum berangkat sekolah juga harus selalu mempersiapkan apa yang akan dibawa ke sekolah. Peralatan apa saja sih yang akan dibawa ke sekolah? Kemudian garis, apa yang akan dibutuhkan di sekolah. Udin juga rajin membantu orang tua. Selain itu, Udin juga orangnya adalah membantu orang tua. Apakah kalian juga membantu orang tua di rumah? Contohnya apa saja untuk membantu orang tua di rumah? Ya, disuruh untuk membeli suatu barang atau kebutuhan untuk memasak. Kemudian apa lagi? Menyuci piring. Kemudian
bagus, bisa membantu memasak. Kemudian menyapu halaman, kemudian menyapu ruangan di dalam rumah. Itu ya. Setelah Udin membersihkan rumah, Udin juga membantu pekerjaan ibu di dapur. Itu tadi pekerjaan ibu ke dapur, mencuci piring, kemudian ikut memasak ibu di dapur, ya. Selain itu, Udin juga dapat menjahit atribut pramuka. Apakah di sini ada yang bisa menjahit? Ada yang bisa ya? Ya, Zain karena di rumahnya juga bapaknya seorang penjahit. Zain juga bisa ya menjahit ya. Iya, Gilang juga mbahnya juga seorang penjahit. Ya, dia bisa membantu orang tuanya atau mbahnya untuk membantu menjahit. Menjahit contohnya menjahit atribut pramuka. Jadi kamu bisa menjahit, akhirnya tidak menyuruh orang tua atau mbahnya untuk menjahit, cukup kamu sendiri yang mengerjakannya. Udin bercakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Jadi banyak sekali Udin melakukan kegiatan. Jadi termasuk kegiatan di sekolah, mengikuti pramuka, kegiatan pramuka, kemudian kegiatan keagamaan dan sebagainya. Kemarin di bulan Februari kalian kelas 3 dan kelas 4 mengikuti kegiatan pesta siaga bertempat di Suni Arsih. Di sana ada perlombaan yaitu tingkat kecamatan pesta siaga. Di situ banyak sekali beberapa kegiatan, itu diantaranya beberapa taman-taman yang harus diselesaikan. Di samping itu ada berbagai macam tanda kecakapan khusus saat kegiatan pramuka. Dalam kecakapan tanda khusus yaitu tanda kecakapan khusus wajib ada 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus, yaitu yang pertama adalah kecakapan kesehatan. Nah, kemudian apa? Rumah, kemudian mata, kemudian kecakapan memasak, kemudian berkemah, kemudian ada lagi menabung. Kemudian kecakapan menjahit, kemudian apa? Berkebun, kemudian kecakapan berlari, kecakapan berkentongan atau pertolongan. Pada kecakapan ini diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Di sini ada beberapa contoh TKK, yaitu tanda kecakapan khusus dalam berpramuka. Nanti anak-anak silakan untuk menggambar tanda kecakapan khusus ini yang kalian sukai dari 10 TKK ini. Kira-kira dari 10 TKK ini apa saja yang kalian gambar mana yang kalian sukai, kemudian dipilih 1 atau 2 TKK untuk digambar. Paham ya? Nanti silakan anak-anak bisa untuk menggambar, tidak usah di buku gambar, tapi bisa di buku foto. Paham ya? Ya. Pramuka yaitu yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan kemandirian. Ya.
Silakan anak-anak bisa mencari TKK itu, kemudian yang dianggap anak-anak kira-kira kecakapan mana yang akan digambar. Pilih 2 gambar itu untuk kemudian untuk digambar. Bebas, terserah ya. Silakan 2 untuk digambar dari TKK itu ya. TKK tanda kecakapan khusus. Dipilih dari 10 TKK itu, silakan dipilih 2 untuk digambar. Sekarang ya. Ya. 2 ya. 2 pilih 2 TKK itu untuk digambar. Setelah nanti anak-anak menggambar yang kalian sukai TKK itu, nanti anak-anak bisa maju untuk mempresentasikan gambar itu yang digambar ya, untuk menjelaskan gambarnya. Paham ya? Maju ke depan untuk mempresentasikan gambar yang anak-anak gambar. Mengapa anak menggambar itu, tujuannya apa? Itu ya, nanti bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Anak-anak tadi sudah disuruh mengerjakan oleh Pak Guru, yaitu menunjuk 2 gambar yang anak-anak mudah untuk dicermati dan digambar. Nah, sekarang anak-anak yaitu untuk maju ke depan memberikan hasil pengamatan gambar yang anak-anak sudah dibuat. Dari hasil pengamatan, kira-kira siapa yang akan untuk
untuk memberikan pengamatannya gambar tersebut. Silakan siapa yang akan maju untuk presentasi hasil gambar anak-anak yang sudah dibuat. Yuk, siapa yang akan maju dulu? Silakan bisa tunjuk jari. Siapa? Ayo, tunjuk jari. Siapa? Esa? Ya, coba makan. Esa. Ya, gak apa-apa. Ya, hasil menggambar Esa itu tentang apa? P3K dengan berkemah. Tujuannya apa? P3K dan berkemah. Ya, betul. Tepuk tangan. Sekarang siapa lagi yang maju untuk presentasi hasil gambar yang sudah digambar? Yuk, tunjuk jari siapa? Askar? Ya, coba Askar. Hasil pengamatannya, hasil gambarnya, ya apa aja itu? Keamanan kampung dengan juru memasak. Gambar itu apa tujuannya? Akan memasak dan menyiapkan air bersama seorang teman membuat makanan khas PKK keamanan kampung mengamankan sekolah dan lingkungan kampung sekitar. Ya, tepuk tangan. Itu hasil dari gambar dan pengamatan Askar. Yang lain? Yang lain? Galang. Yuk. Mana gambar apa? Gambar TKK gerak jalan dengan pengamat. Tujuannya apa? Ya, itu adalah gambar gerak jalan dengan pengamat. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi? Ya, saya. Ya, gambar apa? TKK pertolongan pertama pada kecelakaan. Gambarnya apa? Gambarnya adalah plus dengan gambar apa? Raya. Mata. Mata itu apa? Pengamat. Ya, silakan. Tujuannya apa? P3K dengan pengamat. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Yo. Iya, betul.
tepuk tangan. Yang terakhir, sekarang pengamatan yang terakhir. 1, 6 lagi. Siapa? Ini. Yo. Tunjukkan gambarnya. Apa yang tadi sudah digambar Billy. Itu apa? Gambar pertolongan pada kecelakaan dengan TKK juru kebun. Apa tujuannya? Iya, tepuk tangan. Sekarang pembelajaran yaitu tentang mandiri mengerjakan pekerjaan di rumah. Termasuk di situ ada beberapa gambar kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kamu tadi di depan. Hasil presentasinya dan menunjukkan gambarnya. Karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, nanti Pak Guru akan memberikan kegiatan atau soal yang nanti anak-anak bisa dikerjakan di rumah untuk PR ya, pekerjaan rumah. Pekerjaannya rumah Pak Guru catat aja ya, tentang mandiri mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu PR ya, mengerjakan ya. Anak-anak nanti yaitu mengerjakan, ceritakan pengalaman kamu dalam melakukan kegiatan membersihkan kamar tidur secara mandiri di rumah. Ceritakan apa saja kegiatannya saat membersihkan kamar tidur secara mandiri di rumah.
Kami sekarang kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah Birobbil Alamin. Dan Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MC Sebanani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi berbasis coaching, yaitu pada tahap yang ketiga, tahap percakapan pasca observasi. Pada hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Halimatus Sadiah, dan rekan sejawat yang saya supervisi, Bapak Arman Husino. Baik, Pak Arman, gimana kabarnya hari ini, Pak Arman? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa nih Pak Arman ya. Kemarin kita sudah melaksanakan proses pasca observasi, dan sekarang kita melaksanakan proses pasca observasinya gitu. Iya, Pak. Dari pembicaraan kita ini, Pak Arman, ada nggak yang Pak Arman harapkan atau tujuan yang Pak Arman inginkan dari proses pasca observasi ini, Pak Arman? Oke, terima kasih Pak. Dari pasca observasi seperti ini Pak, terus terang pada kegiatan ini saya masih perlu mendapatkan nasihat-nasihat dari PASIS, saran, masukan, dan dari PASIS untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin itu Pak. Oh, luar biasa sekali Pak ya. Ingin saran dan masukan. Saya rasa nanti Pak Arman akan bisa menemukan potensi Pak Arman sendiri pada saat kita melaksanakan proses coaching ini pada percakapan pasca observasi. Gini Pak Arman ya, sebelumnya saya mohon izin, saya ingin menyimpulkan hasil observasi saya terkait yang kemarin. Pak Arman ingin diobservasi fokus pada area, ya ini bagaimana Pak Arman bisa membangun partisipasi aktif murid dalam pembelajaran. Secara umum berdasarkan observasi saya, itu Bapak sudah cukup baik dalam membangun partisipasi murid sehingga murid itu bisa aktif dalam pembelajarannya. Begitu Pak Arman. Kemudian selanjutnya begini Pak Arman, setelah saya observasi itu Pak Arman perasaannya gimana? Perasaan saya ketika diobservasi di dalam kelas, saya merasakan ternyata mengajar ditungguin dengan tidak ditungguin itu jelas ada perbedaan Pak. Ada sedikit nervous, kemudian grogi, sampai-sampai setelah saat lihat rekaman video hasil observasi, ternyata saya masih lupa di bagian awal tidak menyampaikan tujuan pembelajaran Pak, dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh murid. Begini itu Pak. Agak sedikit grogi Iya, ya, Pak. seperti yang Pak Arman sampaikan, ketika ditungguin dan tidak ditungguin ternyata berbeda gitu Pak ya. Oke, tapi tidak apa-apa Pak. Saya rasa setiap orang mungkin akan mengalami seperti itu Bapak. Kemudian menurut Pak Arman kemarin ketika melaksanakan pembelajaran itu apa yang menurut Pak Arman sudah berjalan dengan baik Pak? Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah pasti saat saya mengajar kemarin saya merasa sudah mampu untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman, dan dalam pembelajaran. Kemudian saat antusias murid saat saya mengajar juga observasinya ternyata juga tampaknya luar biasa. Murid-murid percaya diri dalam berpendapat dan mereka saling menghargai pendapat temannya Pak. Berarti Pak Arman sudah bisa menemukan kelebihannya sendiri ya pada saat melaksanakan proses pembelajaran Bapak ya. Kemudian gini Bapak, dari yang Bapak utarakan tadi, keberhasilan itu sesungguhnya apa sih yang menurut Pak Arman itu menyebabkan Pak Arman menjadi merasa berhasil pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bapak? Menurut saya tentang keberhasilan
itu karena saya sudah mampu berkomunikasi dengan baik dan membangkitkan motivasi murid untuk semangat dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Pak ya. Berarti Pak Arman itu sudah cukup bebas sekali dalam membangkitkan murid untuk berpartisipasi dalam pembelajarannya. Itu kelebihan-kelebihan yang menurut Pak Arman sudah Pak Arman lakukan. Ya, Pak. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang sekiranya menurut Bapak itu perlu Bapak tingkatkan lagi apa Pak? Baik Pak, terima kasih. Menurut saya hal yang masih perlu saya tingkatkan lagi adalah bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang lebih bervariasi lagi Pak. Kalau kemarin saya rasa baru pada diferensiasi produk di mana murid saya bebaskan menggambar berdasarkan minat masing-masing murid tentang materi yang saya ajarkan. Kemudian hasil produk gambar tersebut mereka berpresentasikan di depan kelas. Oke, terima kasih. Itu yang menurut Bapak sesuatu hal yang perlu Bapak tingkatkan. Barangkali ada lagi Pak yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran? Mungkin ini ya masih saya perlu berlatih lagi untuk mengintegrasikan kompetensi sosial, emosional dalam pembelajaran. Jadi ingin mengintegrasikan bagaimana sih pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran kan gitu Ya, jadi berdiferensiasi yang seperti Bapak katakan, dan juga tadi ada kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran itu Pak ya. Luar biasa Pak ini. Kemudian Bapak tadi ingin meningkatkan kompetensi itu. Kira-kira menurut Pak Arman apa yang akan Pak Arman lakukan untuk dapat lebih baik dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional seperti yang tadi Pak Arman katakan? Oke Pak, mungkin saya akan lebih belajar lebih giat lagi Pak Sis, lebih giat kemudian untuk memperdalam pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional. Terima kasih Bapak ya. Adakah sesuatu yang intinya bisa mendukung Bapak yang Bapak sangat butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bapak? Yang jelas saya masih membutuhkan dukungan dalam belajar Pak, terutama dari rekan sejawat yang sudah sangat baik dalam menerapkan pembelajarannya Pak. Ya. Kemudian kira-kira kapan nih Pak Bapak akan mulai belajar meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional? Insya Allah secepatnya Pak. Sebab sepulang sekolah nanti saya akan baca-baca artikel di internet tentang pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian besok mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat yang sudah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dalam kegiatan pembelajarannya. Wah, ternyata gercep nih Pak ya, pengen cepat belajar, Betul Pak. lebih hebat lagi dan lebih berkompetensi lagi dalam hal pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ini hebat sekali Pak. Kemudian yang terakhir Pak Arman, dari pembicaraan kita ini, barangkali ada kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan tentang kegiatan supervisi yang sudah saya lakukan kemarin, dari tahap awal, pra-observasi, kemudian tahap observasi, kemudian sampai ke tahap kita ini, tahap pasca observasi. Ada kesimpulan yang ingin Pak Arman sampaikan? Terima kasih. Menurut saya untuk kesimpulan adalah kegiatan supervisi akademik berbasis coaching ini sangat penting untuk diterapkan karena saya merasa nyaman dan dapat menggali potensi diri yang saya miliki. Begitu pasti kesimpulan saya mungkin yang dapat kami sampaikan. Wah, luar biasa sekali. Berarti intinya Pak Arman ini menyambut baik ya, menyambut baik kegiatan supervisi yang berbasis coaching
yang kemudian nanti bisa diterapkan pada saat kegiatan supervisi kita. Terima kasih Pak Arman Ya, atas sama-sama, Pak. waktunya pada kegiatan kita kali ini. Pasca observasi, lain kali kita bisa berdiskusi bareng lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Untuk sukses selalu Pak Arman. Sama-sama Pak.